Ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pagi hari ini mohon izin saya akan mempresentasikan hasil belajar saya dalam orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Provinsi Jawa Tengah 2024 angkatan ke-7 gelombang 48 sampai dengan 52 pada hari ini Kamis 7 November 2024. Baik Bapak Ibu, ini profil saya. Saya sebentar. Ya, saya mengajar di SMA Negeri 1 Sukoharjo Bapak Ibu sebagai guru bahasa Inggris. Alamat saya di Kaloran RT 3 RW 7 Geritirto Wonogiri. Begitu perkenalan singkat saya Bapak Ibu, langsung saja. Pada orientasi kali ini saya mengikuti orientasi pada waktu dari tanggal 28 Oktober sampai dengan hari ini 7 November. Dan orientasi kali ini dibagi menjadi dua sesi, yang pertama daring dan yang kedua luring. Yang daring kami ikuti dari tanggal 28 Oktober sampai 30 Oktober. Itu full kita ada Zoom meeting bersama BPSDMD. Lalu kita lanjutkan secara luring dari tanggal 31 Oktober sampai kemarin 6 November, dan hari ini adalah seminarnya begitu Bapak Ibu. Langsung saja nih, saya langsung ke RHK saya hanya akan membacakan RHK triwulan keempat saya. Ini rencana RHK saya. Di kolom nomor 2 itu ada rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. Yang pertama ada terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Dan rencana hasil kerja saya yaitu terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian asesmen yang mengacu pada kurikulum KOSP pada semester kedua ini. Aspeknya kualitas Bapak Ibu, lalu indikatornya, indikator kinerja individu di situ tingkat kehadiran di dalam kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengacu pada KOSP. Targetnya 50% karena dalam satu semester ini kemarin yang di TW3 itu 50%, jadi yang TW4 ini 50% begitu. Lalu kegiatan yang diharapkan, kegiatan dan tahapannya, yang pertama itu ada melaksanakan presensi kehadiran. Yang kedua ada memberikan motivasi kepada siswa agar semangat dalam hadir di kelas. Dan yang ketiga mengingatkan akan kesepakatan bersama terkait kehadiran. Ya, terkait kehadiran begitu Bapak Ibu. Dan output kegiatan kami berkurangnya siswa yang tidak hadir di dalam kelas dengan tanpa keterangan A, begitu. Jadi lebih baik yang dibuktikan dengan dokumen presensi kehadiran. Lalu kolom berikutnya ada penerapan nilai-nilai berakhlak. Ya, penerapan nilai-nilai berakhlak. Dalam melakukan presensi kehadiran saat pembelajaran dengan jujur dan bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua ada saya dalam memberikan motivasi kepada siswa agar semangat di dalam kelas, hadir dengan ramah, dengan sekatan, dan dengan solutif. Lalu saya dalam mengingatkan akan kesepakatan bersama terkait kehadiran di kelas dengan ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan begitu. Itu untuk yang pertama, yang terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi KOSP. Yang kedua ada terkelolanya kegiatan peningkatan kompetensi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang berfokus pada kompetensi
Oke, sekedar kompetensi diri, ya berfokus pada kompetensi diri. Lalu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Jadi di SMA kami ada satu komunitas belajar, yaitu komunitas belajar SMA Negeri 1 Sukoharjo begitu. Jadi kami secara kontinu mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh komunitas belajar kami begitu. Lalu langsung saja untuk yang ketiga, ada terkelolanya kegiatan peningkatan kompetensi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan berfokus pada peningkatan kompetensi. Di sini kita ada bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat dari pendidikan kebudayaan, riset, dan teknologi begitu Bapak Ibu. Lalu yang terakhir ada terkelolanya kegiatan peningkatan kompetensi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang berfokus pada peningkatan kompetensi diri. Lalu di RHK saya ada meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai kegiatan partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, atau studi banding begitu. Nanti juga ada yang mengikuti pelatihan yang ada di PMM, itu nanti bisa dimasukkan ke RHK kita masing-masing. Begitu Bapak Ibu penjelasan secara singkat karena waktu yang terbatas. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tanya ya. Oh, izin Bu. Ini saja. Ini ada. Oh, juga ada. Ini yang mau saya tanyakan dari RHK yang dipaparkan oleh Ibu Anissa. Di PMM saya itu kan untuk semester ini keluar 2 sertifikat PMM. Nah, misalkan saya masukkan 1 PMM di TW3, kemudian sertifikat satunya lagi di PMM TW4, itu bagaimana dengan RHK yang sudah Ibu paparkan? Terima kasih. Dengan Ibu siapa Ibu? Oh, mohon maaf, saya Budiah Retnaningsih dari unit SMA Negeri 7 Surakarta. Baik. Ya, baik Ibu Diah, saya mencoba menjawab ya. Kemarin saya sudah konsultasi dengan kepala sekolah kami. Saya punya satu sertifikat dari PMM karena pelatihan PMM cuma ada 1, jadi saya masukkan di TW3 saja. Seandainya ada 2, kita bisa masukkan di TW3 dan TW4. Begitu kemarin kata Bu Kepala seperti itu. Oke. Baik, saya kira cukup untuk presentasi saya pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak, sudah Pak. Itu. Baik. Terima kasih kepada Ibu Anissa Tanti Warkatip, PD ya. Iya, Pak. Yang telah mempresentasikan laporan kegiatan orientasi nilai dan etika pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Sukoharjo. Kemudian tadi juga ada pertanyaan dari Bu Yan ya, terkait dengan optimalisasi pemanfaatan platform Merdeka Mengajar ya. Jadi di platform Merdeka Mengajar itu merupakan aplikasi ataupun fasilitas bagi guru khususnya ya, jadi secara umum tenaga pendidik dan kependidikan itu bisa untuk mengembangkan kompetensinya ya. Nah, kalau kami perhatikan tadi di rencana hasil kerja Ibu Anissa ya, ada 4 di sini yang ditampilkan. Kemudian salah satunya adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan ataupun bimbingan teknis ya, sehingga nanti bisa memperoleh sertifikat. Nah, jadi harapan kami ya, sebagai kepala satuan pendidikan ya, itu menghimbau kepada Bapak Ibu guru
terkait dengan kegiatan pelatihan mandiri yang ada di platform Merdeka Mengajar PMN ya, itu diupayakan bisa mengoptimalkan kombel ya. Jadi komunitas belajar yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Kalau di PMN itu memang ada biasanya kombel sekolah ya. Nah, secara lebih spesifik itu di satuan pendidikan juga harapannya ada kombel, yaitu khusus mungkin di tingkat MKMB sekolah. Nah, kalau mungkin ya sebelumnya itu banyak kita temui kegiatan kombel itu terkadang menyita waktu jam pembelajaran. Nah, harapannya ke depan kegiatan kombel dari tenaga pendidik atau guru ini sebisa mungkin diupayakan jangan mengurangi atau mengambil jam pembelajaran ketika Bapak Ibu sedang melaksanakan tugas mengajar. Jadi Bapak Ibu itu melaksanakan tugas mengajar rata-rata kan 24 jam dalam satu minggu. Nah, harapannya nanti Bapak Ibu ketika melaksanakan kegiatan optimalisasi kombel di satuan pendidikan ya, itu harapannya tidak mengganggu proses pembelajaran. Nah, saya kira ada ya waktu-waktu jeda ya, waktu-waktu jeda di antara jam pembelajaran itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa mengembangkan kompetensi diri melalui apa? Aplikasi platform Merdeka Mengajar. Ya, itu harapan kami. Saya kira itu Bapak Ibu. Dari kami cukup? Ya. Jadi terima kasih Bapak Joko Sumarsono atas obrolan beliau yang telah diberikan kepada kami. Dan langsung saja Bapak Ibu kita masuk ke